Asia adalah benua terbesar di dunia. Ada 49 negara yang terdapat di benua ini. Negara-negara tersebut memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Ada beberapa aspek dalam mengukur kemampuan ekonomi suatu negara, terutama menggunakan jumlah pendapatan per kapita. PDB per kapita yang tinggi menunjukkan standar hidup yang tinggi. Sedangkan rendahnya PDB per kapita menunjukkan negara sedang berjuang untuk memasok penduduknya dengan berbagai kebutuhan. Di benua Asia, banyak sekali negara-negara miskin yang memiliki PDB per kapita yang sangat rendah. Kemiskinan di negara-negara tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain dari segi sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Berikut ini kami sajikan 10 negara termiskin di Asia. Kamboja. Kamboja memiliki PDB per kapita yang hanya 1.490 dolar. Dari total penduduk 17,3 juta, 0,3%-nya merupakan pengangguran. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sekitar 16% dari total jumlah penduduk. Selain itu, negara ini memiliki utang publik sebesar 30,4% dari PDB-nya. Ekonomi negara ini berkembang dari beberapa industri, termasuk pariwisata, pertanian, manufaktur, dan pertambangan. Terlepas dari industri ini, Kamboja adalah negara termiskin ke-10 di Asia. Hal itu disebabkan karena korupsi, kesempatan kerja yang rendah, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kamboja memiliki sumber daya manusia yang sangat sedikit dan ketimpangan pendapatan yang meluas. Terlepas dari pencapaian ekonomi baru-baru ini, negara ini terus berjuang melawan kemiskinan. Namun, pemerintahnya tidak berbuat banyak untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mengangkat jutaan rakyatnya keluar dari kemiskinan. Myanmar. Myanmar terletak di Asia Tenggara, antara Thailand dan Bangladesh. Negara ini memiliki total populasi sebanyak 55,2 juta jiwa, di mana 4% warganya menganggur dan 26% berada di bawah garis kemiskinan. Mayoritas dari penduduk miskin tinggal di pedesaan, di mana sekitar 70% penduduk negara ini juga tinggal di pedesaan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya yang lambat adalah perencanaan pemerintah yang buruk, kerusuhan internal, kurangnya investasi asing, defisit perdagangan yang besar, infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam negara. Pendapatan domestik bruto per kapita negara ini adalah sebesar 1.401 dolar, membuatnya menempati urutan ke-9 sebagai negara termiskin di Asia. Perekonomiannya tumbuh subur dari produksi kayu, produksi logam, dan produk pertanian termasuk beras, sayuran, unggas, dan buah-buahan. Perekonomian Myanmar memiliki utang publik yang meningkat sebesar 33,6% dari PDB, terkait dengan tata kelola ekonomi yang lemah dan korupsi. Akibatnya, terjadi kekurangan infrastruktur dan juga iklim usaha yang lemah. Timor Leste. Timor Leste merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan Barat Laut Australia, dengan jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta jiwa, menempati wilayah seluas 14,8 ribu kilometer persegi. Negara ini baru saja merdeka dari Indonesia pada tahun 2002.
Timor Leste memiliki tingkat pertumbuhan PDB real sebesar minus 4,6%, utang publik PDB sebesar 3,8%, komposisi PDB pertanian 9,1%, industri 56,7%, dan jasa 34,4%. Selain itu, tingkat penganggurannya adalah 4,4% dan sekitar 41% dari total jumlah penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi saat tersulit bagi Timor Leste untuk membangun kembali infrastrukturnya dan menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda. PDB per kapita negara ini adalah sebesar $1.381. Meskipun industri minyak dan gasnya menghasilkan 90% pendapatan bagi perekonomian, namun itu tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya. Timor Leste yang juga disebut sebagai Timor Timur, mengekspor kopi dalam jumlah yang besar, juga mengekspor marmer, kayu cendana, dan minyak dan gas dalam jumlah yang terus meningkat. Namun banyak warganya masih bergantung pada pertanian subsisten. Sistem hukum yang belum sempurna, tingkat melek huruf orang dewasa yang rendah namun membaik, dan khususnya infrastruktur telekomunikasi yang buruk, sering disebut sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi negara ini. Pakistan. Terletak di Asia Selatan, Pakistan merupakan negara termiskin ketujuh di Asia dengan PDB per kapita sebesar $1.193. Negara ini memiliki utang publik yang tumbuh sebesar 67% dari PDB. Ada 242 juta penduduk, di mana sekitar 6% menganggur dan 24,3% berada di bawah garis kemiskinan. Perekonomiannya memiliki tingkat pertumbuhan PDB real sebesar 5,4% dan komposisi PDB pertanian 24,4%, industri 19,1%, dan jasa 56,5%. Mayoritas angkatan kerja ada di pertanian sekitar 42,3% dari angkatan kerja. Meskipun Pakistan sangat kaya akan sumber daya alam, namun penduduknya banyak yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Hal ini disebabkan karena korupsi dan elitisme pemerintah, konflik agama dan sekuler, konflik politik, kurangnya cita-cita demokrasi, dan iklim bisnis yang lemah bagi investor asing. Negara ini juga menghabiskan sebagian besar pengeluaran nasionalnya untuk pertahanan, hanya menghabiskan 2,6% dari total PDB untuk pendidikan. Akibatnya, kira-kira setengah dari penduduk Pakistan tidak berpendidikan. Kirgistan. Kirgistan adalah negara yang terkurung daratan yang terletak di Asia Tengah. Negara ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,7 juta jiwa dengan luas wilayah 200.000 km persegi. Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 3% menganggur dan 32% berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pertumbuhan PDB real mencapai 4,6% dengan komposisi PDB pertanian 14,6%, industri 31,2%, dan jasa 54,2%. Ekonominya didukung oleh pengiriman uang, pertambangan, dan produksi pertanian termasuk daging dan kapas. Namun, masih bergantung pada bantuan luar negeri sekitar 5% dari PDB. Penyebab terbesar kemiskinan di Kirgistan adalah ketergantungannya pada pertanian dan kesenjangan dalam pengetahuan, serta kekurangan sumber daya yang kompeten dari seluruh penduduknya. Kirgistan juga memiliki sedikit sumber daya alam yang diinginkan oleh seluruh dunia, dan hanya dapat mengekspor kapas dan tembakau.
Selain itu, banyak daerah di Kirgistan tidak memiliki layanan perbankan dan keuangan yang memadai, yang menghalangi masyarakat untuk berinvestasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara ini. PDB per kapita negara ini adalah sebesar $1.160. Nepal. Negara termiskin kelima di Asia adalah Nepal, dengan utang publik yang tumbuh sebesar 26,4% dari PDB. Dari total penduduk 30,4 juta jiwa, sekitar 3% menganggur, di mana 21,4% berusia 15 sampai 24 tahun. Apalagi 25% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Sementara Nepal bergantung pada pertanian sebesar 27% dari PDB, industri sebesar 13,5%, dan jasa sebesar 59,5%. Ekonominya sangat bergantung pada pengiriman uang, yang berjumlah 30% dari PDB. Tingkat pertumbuhan PDB real adalah 7,9% dan dengan tingkat inflasi 4,5%. Selain karena lokasinya yang terkurung daratan dan keterbatasan infrastruktur, perekonomian negara ini juga melemah akibat gempa tahun 2015 yang menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat dahsyat. Kemiskinan di Nepal disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan korupsi, kurangnya industri, dan ketergantungannya pada pertanian. Meski kaya akan sumber daya alam, Nepal belum mampu mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya agar bisa diekspor ke negara lain. Pendapatan per kapita negara ini adalah sebesar $1.155. Suriah. Terletak di timur tengah dan dekat Laut Mediterania, Suriah memiliki PDB per kapita sebesar $870. Negara ini memiliki tingkat pertumbuhan PDB real minus 36,5% dan memiliki utang publik yang tumbuh sebesar 94,8% dari PDB. Dari 21 juta penduduk, sekitar setengah dari penduduknya menganggur, dan 82,5% berada di bawah garis kemiskinan. Data ini meningkat 45% sejak tahun 2007. Komposisi PDB-nya adalah jasa 60,8%, pertanian 20%, dan industri 19,5%. Beberapa produk pertanian yang dihasilkan adalah susu, buah-buahan, gandum, dan barley. Ekonomi Suriah dihadapkan dengan tantangan berkelanjutan yang menghambat pertumbuhannya, termasuk perang saudara yang tak berujung, kerusakan infrastruktur yang berkelanjutan, dan kesulitan untuk melakukan perdagangan ke luar negeri. Penyebab utama peningkatan kemiskinan yang paling tajam di negara ini adalah Perang Saudara Suriah, yang telah menghancurkan infrastruktur perawatan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu jalan keluar terbaik dari kemiskinan, namun sekitar 50% anak-anak Suriah tidak lagi bersekolah karena konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, Suriah juga mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi, mencapai level tertinggi 121,29% pada tahun 2014. Tajikistan. Terletak di Asia Tengah dan Barat Cina, Tajikistan memiliki populasi sebanyak 10 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan PDB real ekonominya adalah 7,1% dengan tingkat inflasi untuk harga konsumen sebesar 7,7%. Komposisi PDB-nya adalah pertanian 28,6%, industri 25,5%, dan jasa 45,9%.
Perekonomiannya berkembang pesat dengan beberapa produk pertanian termasuk susu, daging sapi, sayuran, dan kapas, serta industri aluminium, emas, perak, dan minyak sayur. Meskipun demikian, ekonominya masih berjuang setelah Perang Saudara, menghasilkan rasio utang publik sebesar 50,4% dari PDB dan tingkat pengangguran sebesar 2,4%. Kurangnya infrastruktur menghambat perekonomian Tajikistan. Banyak orang terampil meninggalkan negara ini untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, bahkan meninggalkan Tajikistan untuk selamanya dan beralih menjadi warga negara lain. Selain itu, Perang Saudara Tajikistan selama tahun 1990-an telah menghancurkan sekitar 1/5 sekolah di negara ini, sehingga menghilangkan kesempatan anak-anak untuk menerima pendidikan, yang mana pendidikan merupakan salah satu faktor terbesar dalam mengurangi kemiskinan. PDB per kapita negara ini adalah sebesar $859. Yaman terletak di timur tengah antara Oman dan Arab Saudi. Yaman adalah negara termiskin kedua di Asia dengan PDB per kapita sebesar $824. Negara ini memiliki total populasi sebanyak 30,4 juta, dan populasi perkotaan 38,5%. Komposisi PDB-nya adalah pertanian 20,3%, industri 11,8%, dan jasa 67,9%. Perekonomian Yaman sangat dipengaruhi oleh perang yang terus-menerus, yang mengakibatkan peningkatan inflasi, penghentian ekspor, impor terbatas, dan kerusakan infrastruktur. Selain itu juga menyebabkan risiko tinggi terkena penyakit menular utama, peningkatan jumlah pengangguran menjadi 27%, dan sumber makanan yang sangat terbatas. Yaman berada di peringkat 168 dari 177 negara pada Indeks Pembangunan Manusia atau HDI Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menunjukkan bahwa Yaman adalah salah satu negara paling tidak berkembang di dunia. Kemiskinan Yaman berasal dari perang saudara yang sedang berlangsung, korupsi yang merajalela, dan kesalahan dalam mengurus ekonomi negara. Karena perang saudara, semakin banyak penduduk Yaman yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Sekitar 79% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan 65% tergolong sangat miskin. Afghanistan. Afghanistan menempati urutan pertama dalam daftar negara termiskin di Asia. Terletak di Asia Selatan, dengan Pakistan dan Iran sebagai negara tetangganya. Afghanistan adalah rumah bagi 40,7 juta penduduk dan mencakup area seluas 652.000 km persegi. Komposisi PDB negara ini adalah pertanian 23%, industri 21,1%, dan jasa 55,9%. Ekonominya sebagian besar bergantung pada hibah dan bantuan asing, serta pada pertanian dan perdagangan dengan China. Karena masalah politik, kekeringan, perang Taliban, dan COVID-19, ekonominya semakin tidak stabil, menyebabkan tingkat inflasi 5%, tingkat pertumbuhan produksi industri minus 1,9%, dan tingkat pengangguran 23,9%. Negara pegunungan ini dibebani oleh konflik bersenjata yang sedang berlangsung, korupsi pemerintah, dan ketidaksetaraan pendapatan yang produktif. Setelah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menarik pasukan mereka pada pertengahan 2021, Taliban kembali menguasai pemerintahan Afghanistan. Sementara dampak jangka panjang dari perubahan ini pada situasi ekonomi Afghanistan tentu saja akan terlihat semakin buruk.
konflik Taliban yang sedang berlangsung dengan ISIL dan ISIS, serta penutupan paksa bisnis milik perempuan dan penolakan untuk mengizinkan anak perempuan bersekolah, secara luas dipandang sebagai kondisi yang tidak mungkin mengarah pada ekonomi yang lebih kuat dan stabil. PDB per kapita negara ini hanyalah sebesar $499. Itulah 10 negara termiskin di benua Asia. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.